Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan sin X sama dengan sin A. Ya, ini materi persamaan trigonometri untuk matematika peminatan kelas 11. Oke, untuk menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin A atau sin alfa, nanti ada beberapa prosedur ya, atau hal-hal yang kalian harus ingat kembali, terutama mengingat konsep trigonometri yang dari kelas 10. Yang pertama dari sin dari sudut-sudut istimewa dulu ya, biar nggak lupa. Sin 0 derajat, masih ingat berapa? Ya, ini betul 0. Kalau sin 30, maka ini setengah. Sin 45, setengah akar 2. Kemudian sin 60 berarti setengah akar 3. Kemudian sin 90 adalah 1. Itu konsep dasar yang kalian harus ingat kembali. Kemudian kita juga masih ingat kalau sin itu bernilai positif ya. Ini di kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Kuadran itu apa? Nah, kita ingat kembali konsep seperti ini ya. Jadi kalau ini di diagram sudut, kemudian ini dari 0 ya, kemudian bergeraknya itu selalu berlawanan arah ya, dengan jarum jam. Kemudian ini 90, yang ini 180, 270, ya ini kembali lagi ke 360 ya, atau kembali lagi ke titik mula-mula ya, titik 0 derajat. Kuadran 1 itu yang ini ya, kuadran 1 bagian yang pertama, kuadran 2 bagian yang kedua ini ya. Berarti kuadran 2 yang kalian harus ingat adalah kuadran 2 itu di antara 90 sampai 180, atau intinya kuadran 2 itu sebelum 180. Berarti kalau kita ingin mengingat sin itu di kuadran 2, maka harus diingat 180 dikurangi alfa. Itu konsep pertama ya. Jadi sekarang kita ke konsep yang kedua yang harus kalian ingat. Sin itu memiliki nilai yang sama jika alfanya ya ditambahkan dengan kelipatan dari 360. Jadi misalkan ya, alfanya 30 derajat atau misalkan 60 derajat juga boleh. Misalkan sini. Nah, ini seperti ini 60 derajat. Nah, kalau kita gerakan ya, arah sudutnya itu sampai di titik ini, itu kan 360. Kemudian kalau setelah bergerak satu putaran masih bergerak lagi 60 derajat lagi, berarti kan di sampai titik ini itu sudah bergerak 420 derajat untuk nilai sudut yang sama. Ini kan besarnya tetap sama ya, sehingga selalu K di sini bilangan bulat, sehingga ini menunjukkan berapa banyak putarannya ya, sehingga ini K anggota bilangan bulat. Berarti boleh negatif ya, kalau negatif itu kan berarti nanti arahnya yang ke bawah searah jarum jam. Sehingga nanti ketika kalian menghitung persamaan sin X sama dengan sin A dari dua pedoman ini ya, yang nomor 2 dan yang nomor 3, maka ketika kalian menjumpai sin X sama dengan sin A, maka penyelesaiannya adalah yang pertama alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi kalau misalkan nilai yang sama dengan sin 60 derajat, ya sin 60 tambah kelipatan dari 360. Kemudian bisa juga dari sifat yang kedua ini ya, dia akan memiliki sama dengan yang 180 dikurangi alfa, tetap ditambahkan dengan kelipatan dari 360 derajat. Ya, jadi dua hal inilah yang nanti akan selalu kita jadikan pedoman. Nah, ini ya. Nah, ini intinya di sini. Setiap kalian menemukan bentuk sin X sama dengan sin A. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Sin X sama dengan setengah. Ya, dari bentuk persamaan yang awal, sin X sama dengan sin A. Berarti intinya kedua ruas ya, kiri dengan kanan harus kita ubah dalam bentuk sin. Berarti penjelasannya seperti ini. Sin X sama dengan setengah. Berarti sin X
derajat itu ya, tapi biar nggak usah terlalu ribet, derajatnya nggak usah kita tulis. Ya, setengah itu kita harus ubah dalam bentuk sin berapa, gitu ya. Nah, kita ingat konsep yang tadi, sin yang ketemu setengah. Oh ya ini, itu yang 30 derajat. Berarti angka setengah di ruas kanan kita sekarang ganti dengan sin 30 derajat. Berarti penyelesaiannya kalau sudah seperti ini, penyelesaian ada dua, ya seperti tadi. Berarti x-nya ya 30 derajat itu sendiri, ya. 30 derajat ditambah kelipatan dari 360 derajat. Kemudian untuk yang kedua, nah begitu menggunakan ini 180 dikurangi ya. Berarti kalau di sininya 30, ya 180 kurangi 30. Berarti kita peroleh 150 derajat. Ya karena kalau kalian ingat nilai dari sin 30 ya setengah, sin 150 juga tetap setengah ya, sama-sama positif. Ini harus ada tambahan ditambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian fungsi K di sini seperti apa? Fungsi K di sini itu menyesuaikan dengan daerah yang dibatasi atau intervalnya. Nah, di sini ya. Ini yang kita pedomani. Interval dari soal yang pertama itu 0 sampai 360. Berarti kalau K-nya di sini misalkan diganti 1, ya, berarti 30 ditambah 1 kali 360. Berarti nilainya sudah melebihi batas ini. Ya, sehingga K untuk 1 nggak memenuhi. K untuk 2 juga nggak akan memenuhi. Ya, kalau K2 berarti sudah 720 tambah besar lagi. Ya, sudah di luar batas. Sehingga K yang memenuhi untuk soal yang nomor 1 haruslah K-nya 0. Ya, karena kalau K-nya 0 kan yang belakang ini nggak kepake. Ya, sehingga nanti jawaban akhirnya ya ini. Ya. Jawaban akhirnya himpunan penyelesaian yang memenuhi, atau kita bisa singkat dengan HP, ya 30 derajat ya dengan 150 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara menyelesaikan persamaan yang nomor 1. Kemudian untuk soal yang kedua, berarti karena ini sudah berbentuk 2x ya dengan sin 50 derajat sudah sama-sama sin, berarti sudah sesuai dengan bentuk persamaannya. Berarti kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu alfanya berarti di sini adalah 50 derajat gitu ya. Berarti ini kalau di sininya sin x, maka nanti yang di sini juga x sama dengan ya. Kalau di sininya x derajat, yang ruas kiri juga x sama dengan. Begitupun kalau di sini 2x, ya tetap 2x sama dengan ya. Alfa ditambah, nah ini alfanya kan 50 derajat. Berarti 50 ditambah kelipatan dari 360 derajat. Atau ya 2x sama dengan, nah ini kalau langsung saja ya, tadi kan alfanya 50 derajat ini ya, 50 derajat, berarti kan tinggal 180 kurangi 50, berarti kita peroleh 130 ditambah kelipatan dari 360 derajat. Hati-hati di sini persamaannya masih berupa 2x, sedangkan yang kita cari tentu adalah x-nya ya. Berarti nanti biar 2-nya hilang ya kita mudahnya tinggal bagi 2 ya. Semua ruas kita bagi 2, baik yang kiri maupun yang kanan, semuanya kita bagi 2. Berarti nanti yang kiri menjadi x sama dengan 25 ditambah ya K kali 360. Kalau dibagi 2 ya 360-nya bagi 2 kita peroleh 180 derajat. Atau ya ini sama x sama dengan 130 derajat. Oh ya ini bagi 2 ya. Berarti 65 ditambah sama K kali 180 derajat. Oke, sekarang kita punya dua bentuk yang di sini kalian harus perhatikan syarat x-nya yang memenuhi harus di antara 30 sama 270. Kalau di sini K-nya 0, ya jadi kan K-nya bilangan bulat. Berarti kita bisa mulai dari 0. Ya.
Cuma kalau K-nya 0 kan berarti X-nya sama dengan 25 ditambah 0 kali 180. Berarti yang kanan 0 ya. Berarti nilai X-nya 25. Berarti kan melanggar syarat ini ya, atau di luar syarat ini. Berarti kalau K-nya 0 nanti tidak memenuhi karena menyebabkan nilai X-nya 25. Nah, ini salah. Ya, karena batasnya harus dimulai dari minimal 30. Nah, berarti kita bisa memasukkan K-nya 1. Ya. Kalau K-nya 1 berarti ya 1 kali 180 tambahkan 25. Ketemu 205. Ini X-nya. Berarti ini memenuhi syarat atau tidak? Ini memenuhi. Kemudian yang ruas yang sebelah kanan ya. Sama kalau ini mulai K-nya 0 dulu ya. Kalau K-nya 0 berarti nilai X-nya sama dengan ya 65 itu sendiri kan. Berarti 65. Memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi karena di antara 30 dan 270. Kemudian kalau K-nya 1 apakah masih memenuhi juga? Ya, kalau K-nya 1 berarti ya tinggal 180 tambah 65. Kita peroleh X-nya adalah 245. Bagaimana kalau K-nya 2, Pak? Misalnya gitu ya. K-nya 2, ini sudah 360 nanti, ditambah 25, berarti sudah di luar batas ini, sehingga meskipun K-nya itu bilangan bulat itu kan ya mulai 0 ke atas maupun 0 ke bawah, ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Cuma untuk K yang mulai dari 2, 3, dan seterusnya, itu kan nggak mungkin, karena nanti jadi di luar batas ini, ya sehingga K-nya mentok di angka 1. Jadi ya, sehingga himpunan penyelesaiannya sekarang kita peroleh nilai-nilai X yang memenuhi apa saja. Ya, kita urutkan dari yang kecil ya. Oh, 65. Kemudian di sini 205 dan yang paling besar 245. Nah, kira-kira seperti itu ya cara menjawab soal yang nomor 2. Kemudian untuk soal yang ketiga, di sini yang kalian perhatikan adalah sin ya. Yang kiri sudah berbentuk sin. Kemudian yang kanan kok cos. Nah, ini apa salah soal, Pak? Nah, tentu tidak ya. Ini variasi soal saja. Jadi tetap kita ubah kedua ruas dalam bentuk sin semua. Itu nomor 3, nanti penyelesaiannya seperti ini. Sin X min 30 derajat. Atau min 30 sebetulnya nggak apa-apa ya. Biar lebih praktis cara menjawabnya. Sama dengan cos X. Nah, ini ya. Saya ingatkan kembali materi di kelas 10 sifat-sifat trigonometri, yaitu cos itu kalau kita ingin mengubah dalam bentuk sin maka harus sin dalam kurung 90 min X ya. Kalau kalian ingat misalkan contohnya kalau X nya diganti 30 ya, berarti kan cos 30 nilainya sama dengan sin dari ya 90 kurangi 30 60 ya. Sama nggak ini? Cos 30 setengah akar 3, sin 60 juga setengah akar 3 ya, sama. Jadi ingat kembali rumus yang ini, yaitu cos X berarti kita ganti dengan bentuk sin dalam kurung 90 min X. Nah, jadi tetap persamaannya kembali ke awal, yaitu dalam bentuk sin semua. Ya, kiri harus sin, kanan juga harus sin. Kemudian kalau sudah seperti ini, oh berarti kalau dari bentuk ini yang nanti akan jadi ruas kiri, ya. Ini yang kemudian harus kita ganti sebagai alfa atau A. Berarti penyelesaiannya apa? Nah ini ya, kalau yang kiri X, ya tetap X. Kalau yang kiri X min 30, ya tetap yang kiri adalah X min 30. Sama dengan alfa, yaitu alfanya adalah 90 min X ditambah kelipatan. Ya, dari 360. Ya, jadi tinggal kalian ganti rumus yang ada di sini ya, huruf-hurufnya. Atau, nah itu ya, X min 30 sama dengan, nah ini rata-ratan ya, biar ini halamannya cukup. Jadi kan, alfanya adalah 90 min X. Berarti kalau kita masukkan ke sini, nanti 180 dikurangi, nah 90 min X. Berarti kalau kita perhatikan nanti 180 dikurangi 90, 90. X-nya min ketemu min, berarti plus ya. X
Oh, berarti nanti yang sebelah kanan itu adalah 90 plus X. Ya, ditambah kelipatan dari 360 derajat. Ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan di sini kita ingin menyelesaikan bentuk yang kiri. Ya, berarti X dikumpulkan dengan yang X, 30 bilangan dengan bilangan. Ya, ini pun begitu. Ya, nanti ini pindah ruas. Kita ulah dulu yang kiri, berarti nanti X di sini min X. Pindah ke kanan nanti jadi plus ya. Berarti X ditambah X, berarti kita peroleh yang ruas kiri nanti 2X sama dengan 30-nya pindahkan ke kanan jadi plus, berarti 120 ditambah kelipatan ya dari 360 derajat. Atau nah yang inilah yang kita menemukan sebuah kasus di mana kalau X-nya kita pindahkan ke kiri, nanti X dikurangi X gitu ya. Berarti apa kesimpulannya? Ya nanti ruas kiri 0. Sedangkan ruas kanan 30-nya pindah ke kanan jadi 120 ditambah kelipatan dari 360 ya. K di sini bilangannya bulat ya, sehingga berapapun K di sini nggak akan 120 ditambahkan ini hasilnya 0 ya, sehingga untuk yang ruas kanan gimana? Ya tidak ada penyelesaiannya ya untuk ruas atau untuk yang bagian kanan, sehingga nilai yang mau ya tinggal satu ini ya, tinggal satu saja yang kita olah. Berarti sekarang seperti tadi, karena yang kiri itu 2X, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 semua ruas, berarti yang kiri kita peroleh X ditambah sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360. Berarti 360-nya bagi 2 ya. 180 derajat. Yang kita perlu hati-hati adalah di sini batasnya maksimal adalah 180 ya, maksimal. Berarti kalau kita menggunakan K-nya 1 saja itu sudah melebihi ya 180, sehingga mau nggak mau yang memenuhi hanya 60, yaitu dimana K-nya harus 0 ya. Jadi nanti nilainya kan nggak melebihi 180, sehingga untuk soal nomor 3 himpunan penyelesaiannya hanya satu, yaitu yang 60 derajat, atau cukup 60 nggak masalah. Nah seperti itu ya. Kemudian untuk soal yang terakhir atau soal yang nomor 4 ya, berarti ini kita bisa selesaikan seperti ini. Persamaan sin, berarti kan yang kiri harus sin ya, berarti nanti satunya kita pindahkan ke kanan ya, berarti nanti kita peroleh akar 2 sin X sama dengan satunya jadi negatif. Kemudian karena kita menginginkan agar sin X saja yang di sebelah kiri, berarti nanti akar 2-nya juga pindahkan ke kanan, berarti sin X sama dengan, nah nanti min 1 per akar 2. Nah ini kalau kita mau urut-urutan secara terpisah, 1 per akar 2 itu kan harus kita rasionalkan ya. Bisa kita ubah menjadi setengah akar 2 kali akar 2 kali, per akar 2. Kenapa seperti itu? Agar nanti penyebutnya tidak akar ya, karena akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4 ya, berarti 2. Berarti nanti bentuknya jadi setengah akar 2. Jadi di sini min 1 per akar 2 itu secara teori ya sama saja min setengah akar 2 ya, ini nilainya 1. Kemudian nah ini kalau kita mau langsung menyamadengankan ya biar lebih praktis, kita cari min yang nilainya min setengah akar 2 ya. Berarti tentu kita peroleh nanti nilainya adalah sin dari ya, sin akan negatif kalau di kuadran 3. Kuadran 3 itu berarti ditambahkan 180. Sin yang setengah akar 2 itu kan 45 ya. Nah ini 45, berarti kita tambahkan dengan apa namanya 180, berarti kita peroleh sin 225 derajat. Oke ya, seperti itu. Sehingga kita peroleh alfanya, nah ini sebagai alfa.
ya sebagai alfa. Berarti sekarang kita punya bentuk, kalau kita sesuaikan dengan ini ya, bentuk yang saya tandai kotakan biru, berarti nanti penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa, yaitu 225 derajat ditambah kelipatan dari 360 derajat, atau ya X sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya adalah 225. Berarti 180 dikurangi 225 min 45 ditambah K kali 360 derajat. Oke, di sini kalau kita perhatikan menggunakan unsur pi ya. Ya 2pi itu ya sebenarnya sama aja 360 derajat. Jadi batasnya itu 0 sampai 360 derajat. Berarti kalau K-nya di sini 1, otomatis nanti nilainya sudah melebihi 360 derajat. Berarti mau nggak mau di sini K-nya harus 0. Ya, kalau K-nya 0, ya berarti X-nya adalah 225 derajat. Nah, itu ya. Kemudian di sini kalau K-nya 0, nanti nilainya negatif ini ya, karena negatif 45 derajat tambah 0. Nah, itu kan nggak boleh, karena di sini tidak ada unsur negatif yang diperbolehkan. Kecuali kalau misalkan batasnya itu dari min 180, maka nanti min 45 itu boleh. Ya, tapi kan di sini batas bawah atau yang paling kecil nilainya harus 0. Berarti ini K yang memenuhi harus 1. Ya. Kalau K-nya 2 nanti sudah melebihi lagi, ya. Berarti nanti untuk yang ini X sama dengan ya min 45 derajat tambah 1 kali 360 ya. 360 kurangi 45 kita peroleh 315 derajat. Tapi Pak, ini kan jawabannya dalam bentuk pi. Ya betul, ya kita ubah saja. Cara mengubahnya itu kan tinggal cara mengubah jadi pi. Pi itu 180 derajat ya. Berarti ini bisa kita ubah dengan seperti ini. 225 per 180 tapi dikalikan pi. Jadi kan ini sebenarnya senilai ya, bisa dicoret. Tapi kita ubah bentuknya ya. 225 dengan 180 itu kalau kamu hitung bisa dibagi dengan 45 derajat semua. Berarti nanti yang atas ketemunya 5, yang bawah ketemunya 4. Berarti 5 per 4 pi. Kemudian untuk yang 315 derajat sama ya, tinggal dibagi 180 tapi kalikan pi. Nanti ini bisa kamu sederhanakan dengan membagi 45 derajat semua. Nanti yang atas ketemunya 7, yang bawah ketemunya 4 pi. Ya, sehingga hasil akhir untuk soal atau jawaban akhir untuk soal nomor 4 adalah himpunan penyelesaiannya. Karena di sini dalam bentuk pi ya, jawaban akhirnya pun harus dalam bentuk pi. Yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 4 pi ya, 7 per 4 pi. Nah, seperti itulah kira-kira pembahasan persamaan sin X sama dengan sin A, yaitu 4 variasi soal. Saya yakin cukup untuk memahamkan kalian. Nanti kita akan latihan soal yang kurang lebih serupa. Ini dia 4 soal yang saya maksud, yang nanti penyelesaiannya akan sangat mirip dengan yang 4 contoh tadi. Jadi kalian tinggal salin teorinya, kemudian untuk mengerjakan keempat soal berikut ya. Nanti kalau kalian ada masalah atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggal dituliskan di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa.